Shalom adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Selamat kita bersama-sama kembali berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita mau sama-sama menghadap Tuhan ya, adik-adik di rumah bersama mama dan papa, teman-teman. Mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau bersyukur karena kita punya Bapa yang baik. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bapa, Engkau baik. Yesus yang baik, terima kasih kami naikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami bukti dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa untuk firman Tuhan dan kami berdoa untuk kami dengan sukacita beribadah kepada Tuhan dan siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama adik-adik di rumah kita berkata amin. Sekali lagi shalom adik-adik yang di rumah.
Wah, senang rasanya ya kalau sudah berjumpa di hari yang Minggu, di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita beribadah, kita mau meninggikan nama Tuhan dan bersama-sama teman-teman beribadah di dalam Tuhan. Siap memuji Tuhan adik-adik? Oke, kakak lihat dari sini semuanya siap untuk memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri ya. Kita mau kembali memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian, di sini senang, di sana senang. Semua tangan dipegang ya. Kita mau puji Tuhan Allah kita. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki sentak-sentak, tangan dilombai-lombai, pikul digoyang, goyang putar badan. Kaki sentak-sentak, tangan dilombai-lombai, pikul digoyang, goyang putar badan. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, adik-adik di rumah, kakak percaya ketika kita senang memuji Tuhan, kita percaya kita adalah anak-anak raja, anak-anak Allah. Masih terus memuji Tuhan Allah kita ya. Kita mau kembali naikkan pujian skala minggu paling Yahoo. Semua bersama-sama ya, kita mau puji Tuhan. Skala minggu paling Yahoo. Tangan ditinggal ya. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Skala minggu paling Yahoo, Yahoo. Anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya skala minggu paling Yahoo. Skala minggu paling Yahoo. Skala minggu paling Yahoo, Yahoo. Anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya skala minggu paling Yahoo. Skala minggu paling Yahoo. Skala minggu paling Yahoo. Ya, adik-adik, ketika kita bersukacita, kita bersama-sama datang ke sekolah minggu, maka kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah memuji Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan yuk. Yuk kita naikkan pujian. Kita sambut dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Kami mau selalu mengasihi Engkau. Mari naikkan pujian bersama-sama. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sulit berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakai
Ya Allah Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Mari kembali naikkan pujian ini bagi Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sulit berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, kini aku anakmu, layaklah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Shalom adik-adik, mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan buka hati dan pikiran kami, ampuni dosa kami, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan sama-sama membuka pasal dari kitab Rut. Ya, Rut ini ada di Perjanjian Lama. Yang punya Alkitab di rumah, mari kita sama-sama membaca Rut pasal yang pertama dari ayat 1 sampai ke 22. Nah, ini ceritanya lumayan panjang tapi seru sekali ya. Dikisahkan ada seorang perempuan yang bernama Ibu Naomi. Ya, Ibu Naomi ini dia sempat dan dia mempunyai suami dan kedua anak laki-laki. Saat itu sedang terjadi kelaparan dan mereka ini sama-sama berangkat begitu, karena di Israel itu ada kelaparan, mereka pergi. Dan kedua anaknya ini mempunyai istri yang bernama Orpa dan Rut. Ya, nah diceritakan pada ayat yang pasal yang pertama, ya ayat yang keempat. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ya, nah sayang sekali suami dari Ibu Naomi itu meninggal. Ya, dan setelah 10 tahun kira-kira anak-anaknya menikah dengan Orpa dan Rut, kedua anak laki-lakinya pun juga meninggal. Ya, tidak diceritakan kenapa meninggal begitu ya. Nah, jadi Ibu Naomi ini sekarang menjadi sebatang kara, tidak punya suami dan anak laki-lakinya keduanya pun sudah meninggal. Yang tersisa tertinggal hanya adalah 2 menantu, yaitu istri dari kedua anaknya. Yang satu bernama Orpa, yang satu bernama Rut. Lalu mereka, Ibu Naomi berpikir, oh mari kita pulang ke tanah Yehuda. Ya, dia dengar sekarang sudah tidak terjadi lagi kelaparan. Mari kita pulang, selama ini kita menetap di tanah asing. Kemudian kedua anak laki-lakinya juga menikah dengan orang asing, bukan bangsa Israel tapi perempuan Moab. Lalu Ibu Naomi berkata, ya kita di negeri ini aku sudah kehilangan suami, aku sudah kehilangan 2 anak laki-laki, dan di kampung halaman kita sudah tidak ada kelaparan. Mari kita pulang saja, gitu ya. Lalu saat dia mau sama-sama pulang berjalan ke tanah Yehuda, berkatalah Ibu Naomi ini kepada kedua menantunya, kepada Orpa dan kepada Rut, ya pulanglah kalian masing-masing ke ayah ibu kalian yang di negeri kalian masing-masing.
tidak usah ikut aku ke tanah Yehuda. Sudah cukup aku menderita. Ini kalian juga kehilangan suami, aku kehilangan anak, aku kehilangan suami, dan aku tidak punya anak lain untuk menikah dengan Orpa dan Ruth. Sana pulang saja, gitu, ya. Lalu mereka tidak mau, katanya, kami akan ikut ke bangsamu. Lalu Ibu Naomi bilang, tidak, kalian pulang saja. Aku udah nggak punya anak lagi. Lalu kamu buat apa? Kamu di sini sama aku, hidup sendirian, nggak ada suami, nggak bisa punya anak. Kalian pulang sana masing-masing. Kalian masih muda sana, gitu, ya, kata Ibu Naomi. Tidak usah menemani aku. Lalu mereka sambil menangis begitu. Lalu menantu yang pertama berkata, Orpa ini berkata, oke, baiklah, ya, aku akan nurut kepada Ibu Naomi. Ibu Naomi suruh aku pulang ke rumah ayah ibu, aku akan pulang. Lalu mereka berpisah. Lalu Ibu Naomi berkata, Ruth, itu lihat, si Orpa sudah pergi, pulang kembali kepada ayah ibunya. Kamu juga sana, pergi saja, tidak apa-apa, tidak usah temani aku. Ya, tapi Ruth ini tidak mau. Mati-matian dia berkata, bangsamulah bangsaku, negerimu adalah negeriku, dan Allahmu lah juga Allahku. Ya, tadi dia tidak mengenal Tuhan, tapi dia mau menyembah Tuhan dari bangsa Israel, Tuhannya Ibu Naomi. Dia tidak mau berpisah. Sudah dibujuk-bujuk, masih tidak mau. Ya. Lalu okelah, Bu Naomi berkata, ya sudahlah, okelah, kita sama-sama. Ya, kita langsung loncat ke ayat yang ke-18. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ya, kemudian akhirnya mereka masuk ke dalam tanah Yehuda. Lalu terlihatlah dari jauh, wah, itu kan Ibu Naomi yang dulu pernah pergi ke negeri yang lain dan sambil membawa suami dan kedua anak laki-lakinya, dan kedua anak laki juga sudah menikah dengan perempuan. Loh, kok dia datangnya cuma sama satu perempuan saja? Kemana yang lain? Gitu, ya. Ibu Naomi berkata, oh, jangan sebut aku lagi, Naomi, sebut aku marah, karena banyak hal yang sudah terjadi, hal-hal pahit dalam hidupku. Tuhan yang memberi hidup pahit kepadaku, begitu ya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi tangan yang kosong aku pulang. Aku mendapat malapetaka dari Tuhan, gitu ya. Nah, kisah berikutnya lebih seru lagi, gitu ya. Dimana nanti Ruth akan bertemu dengan sanak saudara dari Ibu Naomi. Ya, adik-adik, kalau di rumah ada waktu, kalian bisa membaca lebih lengkap dari ayat yang pertama sampai pasal-pasal berikutnya. Nah, di sini kita sama-sama mau belajar bahwa Ruth ini sangat mengasihi Ibu Naomi, sekalipun itu bukan ibu kandungnya, tapi itu hanya ibu dari suaminya, atau kita sebut istilahnya mertuanya. Tapi dia mengasihinya, dia tidak meninggalkannya. Di masa suka, gembira, dia mendampingi. Di masa sulit, ketika suaminya sudah tidak ada kewajiban untuk mengabdi kepada ibu mertuanya, dia tetap mendampingi dengan setia. Sekalipun boleh saja tidak mengabdi, tidak mendampingi, tapi Ruth ini memilih supaya tetap setia kepada Ibu Naomi, memelihara dia. Ibu Naomi kan tidak punya uang lagi, tidak punya anak, tidak punya harta, semuanya ditinggalkan. Tapi Ruth ini dia setia. Dia mau memelihara Ibu Naomi karena dia pernah terikat dengan anaknya Ibu Naomi menjadi suaminya. Dia juga memelihara Ibu Naomi. Nah, hari ini kita mau belajar ya, bahwa Tuhanlah yang menggerakkan hati Ruth untuk bisa mendampingi Ibu Naomi. Dan Ruth ini bersedia berkorban. Dia bisa saja mencari suami lain, tinggal di tempat lain yang lebih terjamin begitu hidupnya. Tapi dia pilih dengan Ibu Naomi. Hidupnya susah, tidak ada pasangan, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, untuk mencari makan juga susah ya. Tapi dia tetap setia, dan bahkan dia mau menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhannya Ibu Naomi. Hari ini kita mau bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan
keluarga sudah memberikan papa mama dalam hidup kita. Tuhan menyertai hidup kita melalui papa dan mama. Papa dan mama di rumah yang menyediakan keperluan kita, makanan, bisa sekolah, kemudian bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya, bisa pergi-pergi, ya. Itu semuanya Tuhan yang memelihara lewat orang tua. Tidak hanya orang tua, ada juga keluarga besar, paman, tante, kakek, nenek, sepupu, ya, kakak, adik, tetangga, teman sekolah, guru sekolah, ya. Tuhan sediakan itu semua. Tuhanlah yang memelihara kita. Adik-adik, maukah kita membalas kasih tersebut? Kita mau mengasihi kedua orang tua kita. Siapa di sini yang mau membantu orang tuanya? Ketika papanya pulang membawa tas yang berat, dibantu. Ya, misalnya ayahnya minta tolong ngambilkan gunting, ya, dibantu. Maminya sedang memasak di dapur, ayo tolong bantu ambilkan air, ya. Tolong lihat di pintu ada yang datang, gitu, ya. Kalian adik-adik harus menjadi anak-anak yang nurut dan setia dan menghormati orang tua. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 19. 1 Korintus 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi ya, 1 Korintus 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah sudah mengasihi kita, mari kita membalas kasih tersebut. Melalui apa? Apa yang kita bisa lakukan? Tenaga kita. Dan kita juga mau berdoa untuk orang tua kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Karena orang tua kita sudah mendoakan kita, sudah mengasihi kita, dan sudah bersedia berkorban untuk kita. Papa mama di rumah akan mendampingi kalian kalau lagi sakit. Kalau kalian pergi ke sekolah, kalau kalian ada kesulitan, papa mama di rumah yang mendampingi kalian, ya. Bahkan bapak mama rela, mungkin kalau makanannya kurang dibagikan ke anaknya dulu. Papa mamanya mau pergi ke tempat lain, tapi anaknya mau pergi ke sini, langsung diantarkan, ya. Itulah kasih orang tua kepada kita. Terlebih besar lagi kasih Tuhan kepada kita, yang mau rela memberikan anaknya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari adik-adik kita sama-sama, kita mau belajar mengasihi, belajar bersyukur, dan pasti kita akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Kita mulai dari hal-hal kecil seperti mendoakan orang tua, seperti taat kepada orang tua, dan berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar dari kisah Ruth dan Ibu Naomi. Tuhan sudah menolong Ruth di negeri yang lain, dan Ruth tetap setia mendampingi Ibu Naomi kembali ke kampung halamannya. Kami juga belajar supaya kami juga bisa menghormati orang tua kami. Kami mau mendoakan orang tua kami yang sudah mengasihi kami. Kami bisa mengasihi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dan orang tua yang Tuhan percayakan kepada kami, orang tua sudah mengasihi kami. Berikan kami kesempatan, kami bisa mengasihi orang tua kami, bisa mendoakan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik yang di rumah, kakak percaya hari ini kita sudah diberkati firman Tuhan, ya. Kita percaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian Berilah yang baik, ya. Namun sebelumnya adik-adik bisa memberikan ke nomor rekening gereja atau melalui scan QRIS berikut ini. Tetap setia untuk memberi bagi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu memberi bagi kita. Sebelumnya mari kita berdoa, ya. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan menerima dengan limpah dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memberi dengan sukacita bagi Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Adik-adik di rumah bisa memberikan persembahan ya. Kita naikkan pujian, berilah yang baik. Adik-adik yang di rumah, kita sedang berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita, dan pengumuman untuk minggu depan kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita secara onsite di gereja kita pukul 9 pagi. Dan untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang bulan November, bulan yang baru, kiranya berkat umur panjang, sehat selalu, kuat dan pintar di dalam Tuhan menyertai adik-adik dimanapun berada. Happy birthday buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang bulan November. Untuk anak-anak KA Budi Fluid atau adik-adik yang sama-sama beribadah secara online, kakak menyapa dan mengucapkan iringan doa dan berkat. Kiranya umur panjang, sehat selalu diberkati, takut Tuhan menyertai. Terima kasih untuk adik-adik pada kesempatan pagi hari ini. Yuk, mari kita sama-sama menutup ibadah sekolah minggu kita KA Budi Fluid pada pagi hari ini. Mari bergandengan tangan bersama mama, papa, adik, dan kakak. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sebawari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri sebawari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan memberkati setiap kami pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anak diberkati dengan hikmat, takut akan Tuhan, dan menghormati orang tua, dan
menjadikan mereka anak-anak yang berprestasi dan rendah hati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan kami rindu menjadi anak-anak Tuhan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami rindu Tuhan memberkati kami pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati anak-anak dimanapun berada. Tuhan memberkati ketika Engkau berada di sekolah, di tengah-tengah pergaulanmu, di tengah-tengah keluargamu, dan Tuhan juga memberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan dan penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Mari sama-sama adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan berkata amin. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.